Gitu loh. Jadi lek ketuhanan udah ndak membedakan siapapun, tapi lek keagamaan si jotosan karo koncone dhewe. Itu kasunyatan. Apalagi siji agama ya tunggal agama jotosan kok. Nggih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganut Islam kejawen seringkali tidak melaksanakan sholat 5 waktu secara formal karena mereka memiliki penafsiran yang berbeda terhadap konsep ibadah, yang dipengaruhi oleh mistisisme dan sinkretisme budaya Jawa. Bagi mereka, sholat dalam artian syariat adalah panembahing raga, hanyalah salah satu tingkatan ibadah. Beberapa alasan utama meliputi penafsiran ibadah yang berlapis. Dalam tradisi Islam kejawen, ibadah sholat dipahami dalam 4 tingkatan: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sholat syariat atau gerakan fisik dianggap sebagai tingkat paling dasar, sementara tingkat yang lebih tinggi berfokus pada penyembahan melalui cipta atau pikiran, jiwa, dan suksma atau roh. Penganut yang mendalami tingkatan atas mungkin menganggap sholat formal tidak lagi menjadi fokus utama. Akulturasi budaya dan sufisme. Kejawen adalah hasil perpaduan erat antara ajaran Islam, khususnya sufisme, dan budaya lokal Jawa. Praktik ibadah mereka lebih menekankan pada penghayatan nilai-nilai universal dan etika kehidupan sehari-hari atau tata krama, daripada ritual formal yang terstruktur seperti sholat 5 waktu. Ketidakterikatan pada syariat formal. Kejawen tidak memiliki kitab suci yang baku atau syariat formal yang mengikat seperti dalam Islam Ortodoks. Ajaran utamanya adalah mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, sangkan paraning dumadi, dan pencarian jati diri, yang diwujudkan melalui laku spiritual, seperti semadi atau meditasi, alih-alih sholat wajib. Prinsip individualitas. Ibadah dalam kejawen seringkali bersifat lebih personal dan internal, di mana hubungan langsung dengan Tuhan, Hyang Tunggal, lebih diutamakan. Hal ini berbeda dengan konsep sholat berjamaah atau sholat wajib 5 waktu yang merupakan kewajiban kolektif dalam Islam. Penting untuk dicatat bahwa praktik ini seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam arus utama, yang memandang sholat 5 waktu sebagai rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang balik, kecuali dalam kondisi tertentu. Makna, manunggaling kaula Gusti, yang sering disalahpahami adalah bahwa istilah ini bukan berarti menyatu atau bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan merasa lebur dan sangat dekat dengan Tuhan melalui kecintaan yang mendalam, serta kembali kepadanya sebagai tempat kembali terakhir. Kesalahpahaman umum adalah mengartikan frasa ini secara harfiah sebagai penyatuan esensi, padahal yang dimaksud adalah kesadaran spiritual bahwa semua makhluk akan kembali kepada Sang Pencipta. Pemahaman yang benar. Kedekatan spiritual. Konsep ini menggambarkan puncak spiritual seorang hamba yang merasa sangat dekat dan cinta kepada Tuhan sehingga ia merasa menyatu dalam batin, bukan dalam esensi fisik. Tempat kembali, manunggaling, atau menyatu, dipahami sebagai kembalinya semua makhluk kepada Gusti atau Tuhan, sebagai tempat asal, bukan sebagai percampuran hakikat Tuhan dengan manusia. Tingkat tertinggi. Ini adalah tingkatan spiritual tertinggi yang dapat dicapai seseorang, di mana ia telah menyadari bahwa hidupnya adalah sarana untuk mencapai kembali pada Tuhan. Kesalahpahaman umum. Penyatuan esensi. Kesalahpahaman yang paling umum adalah mengartikan frasa ini secara harfiah sebagai penyatuan total antara Tuhan dan manusia, seolah-olah Tuhan dan makhluk tidak lagi terpisah. Penghapusan dualitas. Dianggap sebagai penghapusan perbedaan antara pencipta dan ciptaan, sehingga manusia menjadi Tuhan, padahal yang dimaksud adalah kesadaran bahwa Tuhan berada di setiap aspek eksistensi dan manusia adalah bagian darinya. Perbedaan mendasar antara budaya Jawa dan syariat Islam adalah bahwa budaya Jawa adalah ciptaan manusia yang bersifat relatif dan dapat berubah, sementara syariat Islam adalah wahyu Tuhan yang bersifat mutlak dan universal. Budaya Jawa merupakan hasil akulturasi dengan berbagai unsur lokal dan tradisi turun-temurun, sedangkan syariat Islam berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Meskipun berbeda, keduanya dapat berinteraksi dan saling mengisi asalkan tidak bertentangan secara akidah. Budaya Jawa. Sumber, ciptaan manusia dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sifat, relatif, dapat berubah mengikuti zaman, kondisi sosial, dan geografis. Contoh, seni dan kesenian, pertunjukan wayang kulit dengan gamelan, seni ukir, motif batik yang memadukan simbol Islam dengan estetika lokal. Tradisi dan ritual, selamatan, tingkeban, tedak siten, pernikahan adat, larung sesaji, dan tradisi satu suro, yang seringkali dipengaruhi unsur kejawen. Bahasa, penggunaan bahasa Jawa, penulisan dengan huruf Jawa, Hono Coroko. Syariat Islam. Sumber, wahyu dari Allah yang disampaikan melalui para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Sifat, absolut, universal, tidak berubah,
dan berlaku untuk semua umat manusia dimanapun berada. Contoh, ibadah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji. Dasar hukum, berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Keyakinan, mengimani keesaan Allah, tauhid, hari kiamat, dan segala yang gaib sesuai tuntunan syariat. Akhlak, larangan perilaku yang dilarang dalam agama, seperti syirik, menyekutukan Tuhan. Hubungan antara budaya Jawa dan syariat Islam. Akulturasi, Islam masuk ke Jawa dan berinteraksi dengan budaya yang sudah ada. Para wali menyebarkan Islam dengan cara mengadaptasi tradisi lokal seperti kesenian agar ajaran Islam dapat diterima tanpa menghilangkan identitas budaya. Integrasi. Banyak tradisi Jawa yang telah diadaptasi dan mengandung unsur Islami, seperti perayaan sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pentingnya bedakan. Perlu dibedakan antara budaya Jawa, seperti penggunaan bahasa Jawa, salamatan, dengan kejawen, sistem kepercayaan yang terkadang menyimpang dari syariat. Syariat Islam memperbolehkan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan akidah. Toleransi dan moderasi. Toleransi diperlukan untuk menghargai budaya lokal selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama, seperti syirik. Penting untuk tidak terjebak pada ekstremitas, melainkan mengambil jalan tengah atau wasatiyah. Pandangan ulama secara umum adalah bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, ain, fardu ain, bagi setiap muslim yang sudah mukalaf, balik dan berakal, dan kewajibannya adalah dasar rukun Islam kedua setelah syahadat. Ijma, kesepakatan, seluruh ulama menegaskan kewajiban ini, dan meninggalkan sholat tanpa alasan yang syar'i adalah dosa besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalil-dalil ulama tentang kewajiban sholat. Sholat sebagai tiang agama, para ulama mengutip hadis yang menyebutkan bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, berarti mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, berarti meruntuhkan agama. Perintah langsung. Sholat merupakan perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mikraj. Pencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 45, menjelaskan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pengingat kepada Allah, sholat berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam Surat Taha ayat 14. Rukun Islam. Sholat 5 waktu adalah rukun Islam kedua, yang menjadi salah satu dari 5 sendi atau tiang Islam yang harus ditegakkan. Konsekuensi meninggalkan sholat. Kewajiban mutlak. Semua ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban ini berlaku bagi semua orang, baik sehat maupun sakit. Kefasikan dan kemurtadan. Bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, para ulama menyatakan bahwa ia telah murtad dari Islam dan harus segera bertaubat. Jika ia terus mengingkari setelah diberi penjelasan, ia dianggap kafir. Pertanggungjawaban di akhirat, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari perhitungan. Jika sholatnya baik, ia telah beruntung dan sukses. Sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka yang lain akan ikut buruk. Meninggalkan sholat bukan perkara sepele karena sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting. Sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Meninggalkan sholat dapat memiliki konsekuensi yang serius, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, sholat memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar, meningkatkan kesadaran dan kesabaran, membawa kedamaian dan ketenangan jiwa. Meninggalkan sholat dapat menyebabkan hilangnya keberkahan dalam hidup, keterpurukan iman dan akhlak, azab di akhirat. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga dan melaksanakan sholat dengan khusyuk dan ikhlas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah sehingga iman dan takwa kita semakin meningkat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.